Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menembus sela-sela jendela dapur, seorang ibu tampak sibuk menyiapkan makan malam. Wajahnya lelah, namun tetap menyimpan ketenangan yang khas. Tangannya bergerak lincah mengiris sayuran, sementara pikirannya melayang pada berbagai urusan rumah yang tak pernah ada habisnya. Di tengah kesibukan itu, langkah kecil terdengar mendekat. Anaknya, seorang bocah lelaki yang baru pulang sekolah, berdiri ragu-ragu di ambang pintu dapur, sambil menggenggam selembar kertas yang tampak sudah dilipat beberapa kali. Wajah anak itu terlihat serius, seolah membawa urusan penting yang harus segera disampaikan. Anak itu lalu mendekat, menunggu ibunya berhenti sejenak dari pekerjaannya. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia menyerahkan kertas tersebut kepada sang ibu. Ibu itu mengeringkan tangannya dengan celemek, lalu membuka lipatan kertas yang diberikan. Di atas kertas itu tertulis dengan tulisan tangan anak-anak yang belum rapi, sebuah daftar yang tampak seperti catatan keuangan. Sang ibu membaca perlahan, baris demi baris, mencoba memahami maksud dari tulisan anaknya. Di sana tertulis, untuk memotong rumput Rp2.000 untuk membersihkan kamar selama minggu ini. Rp1.000 untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp500 untuk nilai yang bagus di sekolah. Rp5.000 untuk menyapu halaman, Rp2.000. Jadi jumlah hutang ibu adalah Rp12.000. Sang ibu terdiam sejenak setelah membaca seluruh isi kertas itu. Matanya memandangi tulisan anaknya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Tidak ada amarah di sana, tidak pula kekecewaan, melainkan semacam keharuan yang bercampur dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Ia memandang anaknya, lalu kembali menatap kertas tersebut. Dalam benaknya, berbagai kenangan tentang perjalanan panjang membesarkan anak itu berkelebat, seperti potongan film lama yang diputar ulang. Ia teringat saat pertama kali menggendong bayi mungil itu, ketika tangisnya memecah kesunyian malam dan membuatnya terbangun berkali-kali tanpa mengeluh. Ia teringat betapa sering ia menahan kantuk demi menenangkan sang anak yang rewel karena sakit atau mimpi buruk. Ia juga teringat masa-masa sulit ketika uang belanja pas-pasan, namun ia tetap berusaha menyajikan makanan terbaik yang bisa ia buat. Ia ingat betapa sering ia mengorbankan waktu istirahat demi menemani anaknya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Semua itu tidak pernah ia hitung sebagai pengorbanan, karena baginya itu adalah bagian alami dari cinta seorang ibu. Namun kini di hadapannya berdiri seorang anak yang mulai mengenal konsep upah dan imbalan, yang melihat setiap tugas sebagai sesuatu yang pantas diberi harga. Dengan hati yang penuh kelembutan, sang ibu mengambil pulpen dari laci dapur. Ia membalik kertas yang tadi diberikan anaknya, lalu mulai menulis sesuatu dengan tulisan yang rapi dan tenang. Setiap kata yang ia tuliskan mengandung makna yang dalam. Ia menulis, untuk 9 bulan, ibu mengandung kamu gratis. Untuk semua malam, ibu menemani kamu saat kamu sakit atau menangis. Gratis untuk mengobati kamu dan mendoakan kamu setiap hari. Gratis untuk semua air mata dan kesabaran ibu dalam mengurus kamu. Gratis untuk semua mainan, makanan, dan pakaian yang ibu belikan. Gratis. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat terakhir. Kalau kamu menjumlahkan semuanya, maka harga cinta ibu adalah gratis, anakku. Setelah selesai menulis, sang ibu menyerahkan kembali kertas itu kepada anaknya. Anak itu membacanya dengan perlahan. Awalnya ia tampak bingung, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Kata demi kata yang tertulis di kertas itu seakan menembus dadanya. Ia baru menyadari bahwa selama ini
Segala sesuatu yang ia terima dari ibunya tidak pernah disertai permintaan balasan. Ia ingat bagaimana ibunya selalu ada saat ia terjatuh dan menangis, bagaimana ibunya memeluknya ketika ia takut, dan bagaimana ibunya tersenyum meski sedang lelah. Semua itu tidak pernah ditagih dengan uang, tidak pernah diminta ganti rugi, tidak pernah diungkit sebagai jasa. Air mata mulai mengalir di pipi anak itu. Ia memandang wajah ibunya dengan perasaan campur aduk antara malu, haru, dan cinta yang tiba-tiba terasa sangat besar. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, aku sayang sekali sama ibu." Lalu ia mengambil pulpen dan menulis satu kata besar di bagian bawah kertas itu, "Lunas." Kata itu bukan sekadar tulisan, melainkan simbol kesadaran baru dalam hatinya bahwa tidak ada angka yang bisa membayar cinta seorang ibu. Cerita sederhana ini mengandung pelajaran yang sangat dalam tentang arti pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Seorang ibu tidak pernah menghitung lelahnya, tidak pernah menimbang air matanya, dan tidak pernah menagih jasanya. Ia memberi bukan karena ingin dibalas, melainkan karena cinta itu sendiri sudah menjadi alasan yang cukup. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh perhitungan, kita sering lupa bahwa ada cinta yang tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa ditukar dengan materi, dan tidak bisa dibalas dengan sekadar kata terima kasih. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami arti pengorbanan, tetapi melalui pengalaman dan contoh nyata, mereka bisa belajar menghargai apa yang selama ini dianggap biasa. Ketika seorang anak mulai menilai perbuatannya dengan harga, itu bukan berarti ia tidak sayang, melainkan ia sedang belajar memahami dunia dengan caranya sendiri. Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Bukan untuk memarahi, melainkan untuk membimbing dengan kelembutan. Ibu dalam cerita ini tidak memarahi anaknya, tidak pula menertawakan daftar yang dibuatnya. Ia memilih cara yang bijak dan penuh kasih untuk mengajarkan nilai yang jauh lebih besar daripada uang. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah meminta imbalan. Ia mengajarkan bahwa tugas seorang anak di rumah bukan sekadar kewajiban yang bisa ditukar dengan uang, melainkan bagian dari tanggung jawab dan rasa terima kasih kepada keluarga. Dan yang terpenting, ia mengajarkan bahwa kasih sayang orang tua adalah anugerah yang tidak ternilai. Jika kita renungkan lebih dalam, kisah ini sebenarnya mencerminkan hubungan kita dengan orang-orang yang paling berjasa dalam hidup. Seringkali kita mengeluh ketika diminta membantu, merasa berat ketika diminta mengorbankan waktu, dan lupa bahwa dulu ada seseorang yang mengorbankan segalanya demi kita tanpa pernah mengeluh. Kita lupa bahwa ada doa yang dipanjatkan setiap malam tanpa kita ketahui. Ada air mata yang jatuh dayam-dayam agar kita bisa tersenyum. Dan ada kelelahan yang disembunyikan di balik wajah yang tetap ramah. Cerita ini bukan hanya tentang seorang anak dan ibunya, tetapi tentang kita semua, tentang bagaimana kita sering menghitung apa yang kita berikan, tetapi jarang menghitung apa yang telah kita terima, tentang bagaimana kita mudah menuntut, tetapi lupa bersyukur, dan tentang bagaimana cinta yang paling tulus sering datang tanpa label harga. Dari kisah ini, kita diajak untuk merenung. Sudahkah kita membalas cinta orang tua kita dengan sikap yang baik, dengan perhatian, dan dengan doa? Bayangkan jika setiap hari kita memulai dengan rasa syukur kepada ibu kita, dengan menyadari bahwa apapun yang ia lakukan adalah bentuk cinta. Bayangkan jika kita berhenti mengeluh dan mulai membantu dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji atau diberi imbalan,
Tetapi karena kita tahu bahwa itu adalah bagian kecil dari balasan atas cinta yang begitu besar. Mungkin kita tidak bisa membalas semuanya, tetapi setidaknya kita bisa berusaha menjadi anak yang membuat hati orang tua kita tenang. Kisah ini juga mengajarkan bahwa nilai sejati dalam hidup tidak selalu bisa diukur dengan angka. Ada nilai yang hanya bisa dirasakan oleh hati, seperti kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan. Ketika kita belajar menghargai hal-hal itu, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita akan lebih peka terhadap perasaan orang lain, lebih sabar dalam menghadapi kesulitan, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, kata lunas yang ditulis anak itu bukan berarti hutangnya benar-benar terbayar, melainkan ia menyadari bahwa hutang cinta kepada ibunya tidak akan pernah benar-benar bisa dilunasi. Itu adalah kesadaran bahwa ia ingin mulai membalas dengan caranya sendiri, dengan kasih sayang, dengan kebaikan, dan dengan sikap hormat. Itulah makna sejati dari pelajaran yang diberikan sang ibu. Bukan tentang uang, melainkan tentang cinta yang tak terhingga. Semoga kisah sederhana ini bisa menyentuh hati kita semua dan mengingatkan kita untuk lebih menyayangi ibu kita, lebih menghargai pengorbanannya, dan lebih sering mengucapkan terima kasih. Karena selama ibu masih ada kesempatan untuk menunjukkan cinta kita. Jangan tunggu sampai waktu mengajarkan dengan cara yang paling menyakitkan. Mari kita belajar dari kisah ini, bahwa cinta ibu adalah anugerah terbesar yang tidak pernah meminta bayaran. Hanya meminta agar kita menjadi anak yang baik.